Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kurniawan. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Siber Asia dan sedang menjalankan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Makro kelas AK211. Baik, langsung saja ke jawaban UTS saya. Untuk soal nomor 1, saya memilih kasus A sebagai kasus saya, di mana soalnya seperti berikut. Sejak 6 bulan, Provinsi X mengalami inflasi yang tinggi sebesar 9% karena kenaikan harga BBM dan bahan pangan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonominya cuma 2,5% atau lebih rendah daripada pertumbuhan nasional. Pemerintah pusat dan daerah merespon dengan menaikkan suku bunga atau kebijakan moneter kontraktif dan memberikan BLT dengan subsidi bunga UMKM atau fiskal ekspansif. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi masalahnya, apa-apa saja yang sedang dihadapi sama provinsi tersebut. Menurut saya, kondisi yang dialami oleh Provinsi X merupakan kondisi ekonomi klasik yang cukup rumit dan sering terjadi di beberapa daerah. Ketika dua hal di atas terjadi, ditambah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan dua kebijakan yang arahnya berlawanan, efeknya akan tarik-menarik satu sama lain terhadap perekonomian. Berikut 3 masalah ekonomi dalam kasus tersebut. Jadi, salah satu masalah ekonomi di kasus A itu adalah stagflasi ringan atau stagnan inflasi ringan. Nah, ini yang paling sering terjadi karena kombinasi dari dua kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi inflasinya masif, tinggi 9%, terus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Nah, dalam kondisi normal ketika inflasi itu tinggi biasanya dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga, tapi dalam kasus ini malah saling menjauh. Inflasinya tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya rendah. Namun ketika inflasi tinggi, saat ekonominya lesu, pemerintah menghadapi dilema yang berat karena pemerintah bingung fokus mau menurunkan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga, pasti nanti pertumbuhan ekonominya akan semakin lemah. Sebaliknya, kalau memberikan BLT secara terus-menerus dan subsidi lainnya, nantinya akan menumbuhkan ekonomi, tapi inflasi juga bakal ikut naik karena barang yang beredar semakin banyak, uang yang beredar semakin banyak, seperti itu. Terus masalah yang kedua yakni inflasi dari sisi penawaran. Inflasi 9% bukan disebabkan oleh masyarakat yang banyak belanja atau konsumtif, melainkan karena naiknya harga BBM seperti yang disebutkan di soal. Ini biasanya disebut dengan inflasi akibat dorongan biaya produksi, jadi inflasi yang tidak baik. Nah, BBM merupakan komponen hulu atau input yang menentukan harga lainnya. Ketika BBM naik, maka akan mempengaruhi harga lainnya. Masalah makronya adalah kebijakan moneter yang kontraktif sebenarnya kurang efektif karena untuk mengatasi jenis ini, ketika suku bunganya tinggi tidak akan langsung menurunkan harga minyak. Nah, jadi menaikkan suku bunga tidak langsung menurunkan harga minyak, jadi tidak bisa menyelesaikan masalah inflasi tadi. Seperti itu. Terus penurunan daya beli masyarakat dan ketimpangan kesejahteraan. Karena pertumbuhan ekonomi Provinsi X cuma 2,5%, jauh di bawah rata-rata nasional, menunjukkan kalau daya belinya masyarakat di sekitar situ sangat rendah. Di saat yang sama terjadi inflasi yang tinggi. Kalau kondisi ini terjadi, maka perlu diberikan BLT dan subsidi yang terkhusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Berarti solusi BLT-nya itu sudah cukup baik. Ketiga masalah tersebut saling terhubung satu sama lain karena inflasi yang tinggi.
apalagi dipicu sama BBM, itu akan menyebabkan daya beli masyarakat semakin berkurang. Efek selanjutnya adalah daya beli masyarakat berkurang, semakin melemah lagi pertumbuhan ekonominya. Karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya daripada harus membelanjakannya. Jadi perputaran ekonomi tidak ada. Atau kurang, pertumbuhan ekonominya kurang. Karena lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Terlebih lagi pemerintah setempat menaikkan suku bunga. Ketika pemerintah menaikkan suku bunga, pasti masyarakat memilih untuk menyimpan uangnya di deposito. Seperti itu. Itu penjelasan saya atas soal nomor 1. Jadi kita disuruh analisis apa yang terjadi. Terus untuk soal nomor 2, saya mengambil Kota Makassar sebagai contoh. Data yang saya ambil bersumber dari website BPS dan Bank Sulselbar, yakni bank daerah. Berikut tabelnya. Jadi pertumbuhan inflasi di Makassar dari bulan ke bulan atau month to month dari 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, sedangkan data PDRB Makassar sebagai berikut. Atau pendapatan domestik regional bruto. Kalau nasional kan PDB, kalau PDRB dia regional atau kota. Jadi cukup stagnan di angka 60 triliun. Walaupun sempat ada naik turunnya. Terus tingkat pengurangan pengangguran di Makassar adalah sebagai berikut. Dan suku bunga pinjaman rata-rata ini bersumber dari data Bank Sulselbar. Jadi suku bunga rata-rata Bank Sulselbar tahun 2024 sama 2025 adalah sebagai berikut. Nah, kita disuruh menganalisis apakah kebijakan fiskal dan moneter yang ada di Kota Makassar itu sudah baik atau belum. Jadi, kebijakan fiskal di Makassar pada tahun 2024 itu berfokus pada pemberian insentif pada pelaku usaha melalui Perwali nomor 12 tahun 2024 guna mendukung kemudahan investasi. Sementara itu kebijakan moneternya dijalankan oleh Bank Indonesia yang berfokus pada pengendalian inflasi. Nah, itu dia gambaran umum kebijakan fiskal dan moneter di Kota Makassar tahun 2024. Sedangkan untuk tahun 2025, fokus anggaran karena efisiensi itu lebih diketatkan lagi. Jadi pemerintah Kota Makassar itu menetapkan APBD perubahan 2025 itu sebesar 5,1 triliun. Yang paling banyak dipangkas itu adalah program yang mungkin kurang langsung menyentuh masyarakat dan lebih memprioritaskan program strategis. Selain itu, pemerintah daerah juga menurunkan suku bunga pinjaman bank di Bank Sulselbar. Oke, kita diminta menganalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi kurva ADAS. Pemerintah Kota Makassar mengharapkan terjadi keseimbangan dengan cara mempertahankan laju pertumbuhan inflasi tetap berada di bawah 2% untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil sekaligus memberikan stimulus yang cukup bagi produsen untuk berproduksi dan mengembangkan usaha. Salah satu kebijakan moneter yang diambil dengan menurunkan suku bunga pinjaman di bank sehingga beberapa pengusaha lebih semangat dalam pengajuan peminjaman untuk memutar perekonomian di daerah Kota Makassar. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah setempat sudah lumayan membantu perekonomian daerah dan tidak terdapat time lag di dalamnya. Namun, pastinya dalam setiap kebijakan tentu akan menimbulkan dampak lain. Salah satunya penurunan angka pengangguran.
Secara rasional, penurunan angka pengangguran mungkin terlihat bagus. Tapi di satu sisi, menurut teori kurva Phillips, jika pengangguran semakin turun, maka itu tandanya permintaan tenaga kerjanya semakin tinggi. Kalau permintaan dari perusahaan itu tenaga kerja semakin tinggi, pasti biaya gajinya juga ikut naik. Kalau biaya gajinya ikut naik, pasti perusahaan juga bakal menjual produk dengan harga yang lebih tinggi karena beban gajinya lebih tinggi. Nah, sehingga memicu inflasi. Inflasi itu sebenarnya bagus, cuman tetap dijaga di angka yang standar. Dalam hal ini Makassar menjaga di angka 2%. Jadi inflasi itu tidak selamanya jelek. Oke, yang keempat, soal nomor 4. Apakah kebijakan yang diambil pemerintah sudah bagus? Nah, kebijakan yang diambil pemerintah Kota Makassar sudah cukup baik. Namun akan lebih baik jika dibarengi kebijakan-kebijakan lain menurut saya. Menurut saya itu beberapa kebijakan yang mungkin bagus diambil oleh pemerintah Kota Makassar itu dengan membuat pembinaan UMKM. Jadi seperti yang diketahui, UMKM itu salah satu penggerak utama dalam roda perekonomian suatu daerah. Kalau UMKM itu lesu, pasti perputaran uang di daerahnya bisa terganggu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap UMKM lokal oleh pemerintah setempat. Yang paling sering menjadi masalah dalam UMKM adalah kurangnya literasi keuangan, seperti pembuatan laporan keuangan. Dengan melakukan beberapa kali pelatihan laporan keuangan ditambah dengan pelatihan digitalisasi UMKM, termasuk pengemasan produk dan pelatihan penting lainnya, itu akan meningkatkan value UMKM. Kalau value UMKM naik, ya pasti juga kelasnya naik. Kalau kelasnya naik, mudah-mudahan pendapatannya juga ikut naik dan semakin banyak uang yang berputar di daerah tersebut. Nah, terus saran yang kedua yakni untuk UMKM tadi yang sudah dibina dan berhasil menunjukkan bukti nyata, itu perlu didukung dengan pemberian dana KUR yang lebih banyak lagi kepada UMKM yang sudah naik kelas tadi. Nah, sebagai bentuk apresiasi untuk UMKM lokal yang sudah dianggap layak, maka pemerintah setempat perlu memberikan bantuan dana KUR yang lebih besar kepada UMKM tersebut. Jika sebelumnya KUR hanya maksimal 50 juta, mungkin baiknya lebih tinggikan lagi angka maksimalnya, supaya UMKM bisa lebih mengekspansi usahanya. Kalau sudah melek, kalau belum melek jangan dulu. Berarti memang ini dua kegiatan yang saling terhubung. Kalau kegiatan yang pertama tadi sudah dilaksanakan, kegiatan kedua ini sebagai bentuk apresiasinya kepada UMKM-nya, seperti itu. Jadi UMKM yang dibeli KUR tambahan ini adalah UMKM yang sudah dianggap mampu untuk naik kelas. Seperti itu. Sedangkan untuk jawaban nomor 5 saya, dari apa yang sudah saya jelaskan di atas, saya mengambil kesimpulan betapa beratnya untuk menyeimbangkan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Soalnya dua komponen ini saling berlawanan. Di satu sisi, produsen atau penjual jasa ingin inflasi tinggi karena ingin harga barangnya besar. Tapi di satu sisi masyarakat juga pasti mau harganya rendah. Tapi kalau harga rendah, pertumbuhan ekonomi ikut rendah juga. Nah, jadi menyeimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sangat sulit karena kebijakan-kebijakan yang mendorong salah satunya seringkali mengorbankan kebijakan yang lain. Contoh tadi, kalau mau menaikkan inflasi berarti kalau mau menaikkan inflasinya berarti menaikkan suku bunga. Nah, kalau suku bunga dinaikkan, pertumbuhan ekonomi pasti
melambat karena orang lebih memilih simpan uangnya di bank. Kalau mau menurunkan inflasi dengan cara menurunkan suku bunga. Seperti itu. Pokoknya saling tarik-menarik satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering memicu kenaikan harga inflasi, sedangkan upaya menekan inflasi melalui suku bunga dapat memperlambat aktivitas bisnis lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari, namun sesuatu yang harus dikendalikan. Karena jika ingin menghindari inflasi, maka yang terjadi pasti deflasi. Kalau deflasi terjadi, berarti perputaran uang di daerah tersebut semakin menurun. Berarti semakin kecil nilai mata uangnya nanti. Disinilah peran pemerintah setempat untuk mengatur kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga nilai mata uang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sebelumnya mohon maaf juga karena saya agak terlambat mengumpulkan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.